itu tuh bisa dapat diskon guys. Wow, Catat ya. keren sih. Aduh, ini outfit apa yang aku pakai? Jangan Nggak, 5 ngulang tahun. waktu juga. Aduh. Sebuah diskon di kafe-kafe juga. Oh, iya. In this economy. In this economy KRS. itu otomatis nanti Kita semakin bisa cepat lulusnya ya. Apa ya? Aduh takut. Aku udah lebih dari 140 loh. Wah, mereka tuh masih bingung gitu loh. Bisa nggak ya survei? Aku pernah ditunjuk jadi komting. SKP. Hai. Welcome To podcast Duta FEB Unai. Wow, aku excited banget sih Syifa. Iya, jujur semangat banget karena ini podcast pertama dari Duta FEB UNER angkatan 2025. Bener banget. Oh ya Syif, kemarin tuh aku sempat dapat curhatan nih dari para maba. Apa tuh? Kayak mereka tuh masih bingung gitu loh terkait dengan sistem perkuliahan, terus culture-nya di sini tuh apa gitu. Karena kan ibaratnya mereka masih baru ya, yang awalnya masih SMA gitu tuh kayak mereka udah awam, terus tiba-tiba di perkuliahan itu mereka mendapatkan dunia baru gitu ibaratnya. Iya sih, karena dulu kita waktu maba pasti juga kayak gitu kan. Kayak Bener banget. banyak banget nih di pikiran kayak apa ya, aduh takut dosen nanti galak nggak ya, nanti EPK aku gimana ya, apa tuh kayak takut banget Bener gitu. banget. Bisa nggak ya survive di dunia kuliah gitu kan? Iya, kayak pokoknya mereka tuh bahas-bahas seputar ya itu info seputar gimana sih caranya survive gitu ya. Iya. Karena kan mereka masih awam gitu terkait dengan di perkuliahan ini. Iya, terus ngomong-ngomong tentang culture kuliah nih, ini kita obrolin tentang culture di FEB kali ya. Boleh mungkin kayak kita perkenalkan ke mungkin viewers gini ya. Iya. Terkait dengan culture yang ada di FEB. Iya, jadi apa ya, culture yang pertama di FEB tuh ada Senin berbatik. Iya, Senin berbatik. Benar-benar. Karena setiap berbeda dengan SMA ya. Kalau SMA kan kita udah di plotting terkait dengan terkait dengan dressnya ataupun seragam gitu. Cuman kalau misalnya di kuliah kita kan bebas gitu ya ibaratnya. Iya, jujur itu malah bikin bingung Bingung, sih. Kayak bener. aku hari ini pakai outfit apa ya gitu. Apalagi anak FEB yang stylish banget. Iya. Gitu. Jujur ya, setiap hari tuh aku kayak mikir gitu kayak, aduh ini outfit apa yang aku pakai. Soalnya bener-bener bingung gitu loh nentuin outfit apa yang mau dipakai hari ini gitu. Apalagi kalau misalnya lihat-lihat mahasiswa FEB tuh bener-bener niat-niat semua outfitnya. Iya, bener-bener. Tapi ada satu culture di FEB yaitu Senin berbatik. Jadi Bener. tiap hari Senin itu diusahakan para mahasiswa, para dosen, para tendik itu menggunakan batik setiap hari Senin. Jadi dipukul rata ya semuanya itu Iya, memakai bener banget. batik di hari Senin. Karena kan batik sendiri ibaratnya adalah warisan budaya Indonesia yang seharusnya harus dilestarikan dan juga dilestarikan. bangga untuk dipakai gitu ya. Makanya tiap hari Senin itu kita diwajibkan untuk berpakaian batik gitu. Iya, bener banget. Dan jujur itu life changing gak sih, Syif? Iya, tapi apa ya, lama-lama tuh jadi terbiasa gitu Bener, loh. bener, bener. Oh, besok Senin pakai batik nih gitu. Jadi Pokoknya lama-lama udah tertata kebiasaan gitu kok. ya. Udah di lemari tuh oke, besok batik gitu. Udah ada. Tiap hari Minggu tuh pasti udah selalu ready ya. Iya, bener banget. Terus next culture di FEB tuh ada 5S. Oh iya. Apa tuh, Val? Ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebenarnya aku yakin semua orang itu sudah paham terkait dengan 5S Iya, ya. pasti dari SD ini juga udah diajarin. Udah diajarin 5S. dan diterapin. Dan menurut aku ini adalah suatu basic manner yang harus banget. semua mahasiswa paham. Iya, jadi diusahakan kalau ke kampus lagi di fakultas, misal nih lagi jalan mau ke kelas, ketemu siapapun itu, diusahakan untuk senyum, Senyum. salam, sapa. Kalau semisal nggak kenal ya udah senyum aja gitu. Kalau ketemu dosen diusahakan disapa, misal Bu Ratri kayak gitu. Iya, benar banget. Iya, Oke. terus next nih apa ya, culture lagi di FEB tuh misal kayak Oh iya, chat dosen. oh iya, bener banget. Karena kan jujur aku dari maba nih, aku pernah ditunjuk jadi komting. Jujur aku tuh sempat takut
terkait dengan gimana ya cara ngechat dosen yang benar. Iya, Karena kan takut banyak nggak banget. sopan gitu ya. Iya. Sudah sopan apa belum ya Bener, ini? apalagi aku sering scroll-scroll di IG, di X, di TikTok. Itu kan kayak banyak banget ada yang dosen ngeluh mahasiswanya gini-gini kurang sopan. Itu kan tambah kita sebagai mahasiswa panik. Dan kira-kira apa sih yang bener terkait dengan cara ngechat dosen? Iya, jujur itu sebenarnya simple ya. Yang pertama itu pasti ucapin permisi atau salam, selamat pagi, selamat siang. Kemudian bilang aja nama, NIM, asal prodi, matkulnya apa. Terus langsung aja to the point, tujuan kamu ngecat dosen itu apa. Sebenarnya simple gitu sih. Dan itu udah sopan banget sih. Iya, dan perlu di notes bahwa semuanya itu harus ada di satu bubble. Iya, Jadi jangan kayak mulai banyak dari bubble salam, gitu. terus perkenalan, dan juga langsung pertanyaan atau yang to the point gitu tuh harus di satu bubble. Jangan sampai di kayak kamu nge-spam gitu, terus tiba-tiba ngilang. Itu kan kurang sopan banget ya. Iya, jadi dosen kan menunggu juga. Terus Bener. jangan lupa juga ngechatnya tuh di jam kerja. Jam pastinya, kerja biar mulai tidak dari jam mengganggu dosen. 7 sampai maksimal paling ya jam 5 ya. Kecuali kalau misal kalian udah akrab atau udah kenal nih tipe dosen. Karena kan tiap dosen beda-beda ya. Iya, iya. Ada yang dosennya itu malah mereka bersedia untuk di chat malam-malam. Jadi intinya kalau misalnya main aman ya dari jam kerja. Tapi kalau misalnya emang udah kenal, itu boleh kalau misalnya ngechat di jam 7 atau jam berapa gitu. Iya, terus satu lagi nih tentang kayak tipsen, Oh iya, tipsen. nyontek, plagiat, wah Itu gitu nggak hal-hal boleh yang ya, harus guys. dihindari ya, apalagi maba-maba nih, jangan sampai kalian melakukan hal-hal itu. Iya, Karena masuk maba tipsen. Jujur Iya. temen aku ada loh yang kayak gitu dulu. jujur lumayan Parah banyak banget sih sih. hal Iya. yang kayak gitu ya. Kamu jangan-jangan pernah Wah, juga? Enggak dong, aku mah aman, gak pernah tipsen. Oke, dan Ngomong-ngomong kalau di perkuliahan nih, Heeh. kan tentunya banyak banget ya terkait dengan ini singkatan-singkatan. iya, Pasti kamu awam banget gak sih awal-awal Iya, jujur. kayak dengar-dengar sistem SKS, terus SKP, KRS, KPRS, banyak banget deh. SKP, terus NIM juga. Jujur aku Oh, iya. dulu NIM aja aku nggak tahu itu kepanjangannya apa. Bener banget. Ternyata NIM itu nomor Nomor induk. induk mahasiswa. Iya. Terus apalagi tuh tadi SKS, apa SKS itu adalah sistem kredit semester. Jadi itu sistemnya kayak jam yang harus diambil mahasiswa gitu ya iya, di matkul ibaratnya. tersebut atau apa ya, beban mata kuliah tersebut gitu. Semisal nih kayak matkul akuntansi dasar itu 3 SKS gitu. Biasanya ada matkul-matkul itu 2 SKS dan 3 SKS. Jadi kayak bermacam-macam ya variasinya, Iya, dan bener-bener. biasanya tiap semester tuh juga beda-beda. Ada yang 19 SKS satu semester, ada yang 20 SKS, dan maksimal itu yang bisa didapat itu di 24 SKS. Iya, itu pun juga tergantung IP yang IP-nya. didapat di semester itu. Kalau mau ngambil 24 SKS itu IPS-nya harus di atas 3, guys. Oke, dan semakin banyak SKS yang diambil per semester, itu otomatis nanti Kita semakin bisa cepat iya, lulusnya lulusnya ya. lebih cepat. Iya, jujur aku pengen banget sih iya, cepat. tapi nggak jangan kembali 5 ngulang tahun. matkul juga. Aduh, Rio. jangan sih, jangan sampai ya. sampai. Amit-amit. Terus selain itu ada juga istilah IPK. Oh iya. Jujur aku tuh dulu ngelihat IPK tuh tak kira IPK untuk semua nilai gitu loh. Jadi misal semester ini aku ngomong IPK-nya segini, padahal itu beda ya ternyata. antara IP, IPS, IPK ternyata beda ya. Kalau IPS itu indeks prestasi semester, kalau IPK indeks prestasi kumulatif. Jadi bedanya kalau IPS itu tuh murni untuk satu semesternya itu Iya. gitu ya. Misal IPS 1 berarti Iya, IP bener-bener. semester 1. Kalau IPK itu berarti kumulatif atau jumlah rata-rata. Rata-rata dari IP semester awal sampai saat ini gitu. Bener. Terus ada juga lagi SKP. SKP Ya kan? itu sistem kredit prestasi. Jadi gimana tuh sistemnya? Itu tuh apa ya, kayak nilai keaktifan kita gitu sih, prestasi-prestasi juga termasuk yang kita dapetin selama kuliah. Oke. Dan itu tuh bisa kita dapetin dari banyak hal, Kegiatan ya? kegiatan-kegiatan dari kampus kayak kepanitiaan, organisasi, lomba, seminar, webinar pun kita juga bisa dapat SKP. Oh, dan setiap kegiatan itu ada bobot SKP
atau poinnya Iya, yang berbeda-beda. banget. Nah, Biasanya yang SKP-nya besar tuh kayak menang lomba gitu-gitu sih. dan itu pun juga kita ada minimalnya nggak sih? Iya, buat Syarat lulus. syarat buat lulus berapa ya? Kurang lebih 140 kalau nggak Iya, salah. bener-bener. Dan Iya. aku udah lebih dari 140 loh. Wah, keren banget nih Syifa. Kayaknya aktif banget ya selama di kuliah di FEB ini. Iya dong, ini dari Wow. awal maba nih udah menggebu-gebu banget nih semangatnya. Dan fun fact guys, kalau misalnya nanti kalian banyaknya SKP, nanti kalian bisa berpeluang untuk mendapatkan gelar wisudawan terbaik. berprestasi Iya, wisudawan Wisudawan berprestasi. berprestasi. Iya, Ding. Wow. Selanjutnya juga ada berbagai banyak hal ya, singkatan-singkatan yang wajib diketahui mahasiswa. Dan santai aja guys, pasti nanti lama-kelamaan kalian bakal tahu sendiri kok terkait dengan singkatan-singkatan Iya, itu. bener-bener. Apa ya, KRS, KPRS. Iya, Kalau KRS. KRS itu kartu rencana studi. Kalau KPRS kartu perubahan rencana studi. Jadi itu ini loh guys, yang biasanya kita dengar war KRS. Nah, itu ngapain sih sebenarnya? Jadi kita tuh milih matkul dan juga jamnya yang mau kita ambil di semester tersebut gitu. Semester yang mau kita tempuh. Kayak kita mau ambil matkul apa aja di jam berapa aja. Nah, itu disebut KRS, kartu rencana studi. Jadi rencana pembelajaran yang akan kita lalui di semester tersebut gitu. Nah, kenapa dinamain war? Karena itu kan ada slotnya ya. Misal di jam segini matkul ini itu biasanya 40 mahasiswa doang. Jadi dari ratusan mahasiswa ya mau nggak mau kita harus ngewar karena siapa cepat dia dapat gitu ya. Iya, dan kadang tuh mahasiswa kebanyakan milih jam yang nggak terlalu pagi atau nggak terlalu sore kayak gitu. Jadi harus cepet-cepetan ambil sih. Iya benar. Tapi setahu aku ada juga beberapa fakultas itu yang nggak war kayak Oh, berarti udah FK. di-plotting gitu Iya, ya? tapi kalau FEB nih kita tuh war. Udah war. Dan itu mulai startnya di semester 2 ya Syifa? Iya, benar-benar karena semester 1 ada PDB. Oh iya, ngomong-ngomong terkait dengan perkuliahan nih. Jujur dari tadi kita ngobrol, aku salfok banget sama tas Syifa. Boleh nggak sih kayak diintip ataupun di-spill nih ke viewers Oke, kita terkait dengan boleh. isinya tas anak FEB tuh apa aja sih Syifa? Iya, jadi hari ini aku bawa tas yang nggak terlalu besar karena hari ini tuh santai ya, nggak terlalu berat gitu. Jadi yang pasti bawa tempat pensil. Oke, harus ya wajib. Iya, wajib. Terus buat nyatet-nyatet kan. Terus buku kecil. Terus ada mini iPad. Terus minum air putih ya, wajib biar Wajib terhidrasi. dehidrasi. Jangan Terus, sampai dehidrasi. Iya bener, terus bawa kipas karena ya kan dari parkiran ke jalan ke fakultas tuh lumayan jauh, Lumayan ya. jauh. Dan itu kadang panas banget, butuh kipas sih jujur. Jujur menurut aku kipas adalah salah satu barang wajib dan gak boleh ketinggalan. Iya. Karena saking panasnya Surabaya yang Surabaya nih. terik gitu ya. Bener banget. Bener. Terus nih ada satu barang yang anak FEB tuh pasti bawa ke kampus. Pokoknya Yaitu- identik gitu ya Iya, dengan FEB. identiknya Apa anak tuh, FEB. Syifa? Kalkulator. Wow, nih. itu kamu bawa tiap hari tuh? Iya, karena kan apalagi aku jurusan akuntansi, itu kan Iya. pasti banyak ngitung-ngitung pakai kalkulator gitu. Dan dari dosen pun kita gimana ya, diusahakan untuk kita Pakai mahasiswanya itu kalkulator scientific gitu ya? dibiasakan pakai kalkulator gitu. Karena nggak boleh pakai kalkulator HP kita. Iya, terutama Waktu kalau ujian. waktu ujian bener banget. Jadi ujian itu pasti pakai kalkulator yang kayak gini, guys. Nggak boleh pakai kalkulator yang dari HP gitu. Tapi kamu tiap kuliah tuh pakai tas yang kayak gitu atau gimana? Enggak sih, kan kadang aku perlu bawa laptop juga. iya. Nah, kalau bawa laptop tuh pasti bawa tas yang lebih gede gitu. Kalau Jadi- kamu bawa tas apa nih? Kalau aku nih, jujur aku bawa ya biasalah cowok kayak Iya. simple-simple aja pakai tas ransel yang isinya bener. intinya muat laptop apapun itu gitu. Iya, biasanya kalau anak FEB tuh kalau cewek-ceweknya itu pasti bawanya tote bag ya biasanya. Kebanyakan tote bag Iya, ya. jadi kayak dicangklong gini. Yang simple. Karena kan kadang ada juga yang kita satu hari tuh cuma satu matkul doang. Iya, jadi tuh bawaannya dikit gitu. Oke, ngomong-ngomong nih Syifa, pastinya ada nih website atau aplikasi-aplikasi yang kira-kira sering kamu buka akhir-akhir ini apa? Karena kan jujur ya,
antara ketika kita kecil dan dewasa ini itu dewasa bergeser nggak ini. sih? Kayak dulu tuh kita sering banget buka aplikasi-aplikasi main game. Contohnya apa? Po, main Po. Terus aku suka Subway. banget Subway Surf itu. Iya bener. Yang dimana kayak seru banget kan. Cuman ternyata semakin kesini jadi mahasiswa itu bukan lagi games-games itu. Tapi Iya. apa? Nah ini kalau mahasiswa UNER nih pasti relate karena kita pasti seringnya buka website Iya, yaitu benar. Hebat. Atau enggak Cyber Cyber Campus. Campus. Itu udah 2 website teratas anak Unair. Iya bener banget. Kalau Hebat itu kita biasanya buat buka materi-materi PPT dosen, terus ngumpulin tugas juga di Hebat. Terus juga biasanya kuis-kuis Iya, itu ngerjain adanya di kuis. Hebat dan kadang tuh ada nilai tercantumnya juga di Iya, sana. bener. Terus kalau Cyber Campus itu biasanya isinya terkait dengan biodata kita, terus juga KRS, KRS tuh kita di sana Di guys, Cyber di Cyber Campus. Campus. Terus kalau misalnya tiap selesai semesteran nih, kita biasanya ngecek IP bener. semester itu juga ada di Cyber Campus. Terus ada juga Cyber Campus V2. Itu di situ kita upload SKP tuh, upload SKP di situ. Di situ Terus ya. kita biasanya kalau mau ngajuin apa, misal ngajuin SKMA, surat keterangan mahasiswa aktif atau apa itu juga melalui Cyber Campus V2. Oke. Gitu. Terus ada satu aplikasi yang tiap mata kuliah kita buka karena buat absen, yaitu aplikasi kampus kita bener banget. Jadi kita kalau mau absen itu mahasiswa UNER kan scan ya, Scan pakai ya. scan Biasanya kayak QR-nya barcode. tuh ada di layar. Jadi kayak kita tiap abis matkul itu absensinya di kampus kita, ngecek di kamera buat nge-scan. Iya, terus juga buat buka IKTM itu juga buat apa masuk. Buat ngecek ini juga Shift, ngecek jadwal mata kuliah. Oh iya bener banget. Jadi kayak nggak usah ribet-ribet, kalian tinggal buka aplikasi kampus kita. Misal aku bingung, Senin besok apa ya jadwalnya? Iya, Terus kadang nanti belum inget gitu kan. iya, kadang kan jadwalnya. kita kayak nggak inget-inget. Ini misal mata kuliahnya di sini, tapi kayak kita bingung kelasnya di mana. Itu udah ada tertera ya di sana. Iya di kampus kita. Terus kalau yang IKTM itu biasanya buat masuk ke perpus, ke RBC itu kita scannya Scannya pakai itu. IKTM. Dan fun fact nih guys, buat kalian yang biasanya sering banget naik Transum atau transportasi umum seperti Surabaya Bus, kalian bisa banget dapat diskon dengan cara nunjukin IKTM. Jujur itu bagi mahasiswa sangat-sangat membantu ya nggak sih? in this economy. In this economy daripada ngejek nge-grab. Karena kan Oh, jujur bener aku waktu banget. maba itu kosku kan deket kampus B. Tapi kuliahku tuh di kampus C. Jadi kan aku harus sering mobile. Nah, dengan adanya diskon itu jujur sangat membantu banget terkait dengan pengeluaran aku tuh kayak bisa di-press gitu loh. Jujur aku nggak relate sih karena aku warlock Oh, iya, Tapi iya. aku setuju banget sih ada Ya. diskon-diskon itu membantu banget buat para mahasiswa. Terus juga kadang KTM kita bisa buat diskon di kafe-kafe juga. Oh, iya. Iya. Oh iya, bahkan di FEB nih guys, kalian bisa banget ada partner-partner gitu. Jadi bener. kalian kalau misalnya, kalau aku biasanya itu cukur rambut, itu dapat potongan dengan Sumpah, aku taunya cuman kafe-kafe aja. nggak cuma kafe-kafe doang, bahkan kayak barbershop yang ada apa namanya langganan atau kerjasama sama FEB itu tuh bisa dapat diskon guys. Wow, Catat ya. keren sih. Oke, selanjutnya karena tadi udah membahas terkait dengan aplikasi-aplikasi, mungkin kayaknya udah cukup sampai situ Iya, kali ya. biar nggak kepanjangan juga nih nanti mereka bosen Atau mungkin nontonnya. teman-teman di sini viewers bisa cek di kolom komentar kayak ketik Iya. kira-kira next kita bahas apa ya? Apa mungkin fasilitas yang ada di FEB, kampus Boleh B banget. gitu-gitu. Kalau kalian mau tanya-tanya di kolom komentar juga boleh banget. Nanti Duta FEB yang balesin. Ataupun bisa cek di DM Instagram Iya, kita ya. boleh Jangan lupa banget. follow, Heeh. komen. Terus juga di YouTube ini jangan lupa subscribe. Terus juga like dan share. Gitu. Mungkin sekian dari kita. Aku Naufal. Dan aku Ashifa. Di sini kami mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru FEB Unair. Selamat berkembang, berproses dan belajar di sini. Semoga kalian semua bisa survive ya di FEB Unair Amin ini. amin ya robbal alamin. See you di lorong kampus FEB. FEB.